saya bertanya ke Pak Yadi. Nama saya Yadi juga, Pak. Ya. Saya dari LPPM UPI. Pertama, saya menyampaikan salut dan selamat kepada masjid ini sudah menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Saya keliling di Jawa Barat, mungkin termasuk yang langka juga. Ada masjid yang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin minta penjelasan dari Bapak, karena kegiatan yang dibangun di masjid ini kan meliputi semua tingkatan usia, dari mulai balita sampai kepada lansia. Saya kira sangat kompleks, tapi semua itu bisa dihadirkan di sini, bisa diberdayakan di sini, dan kemudian bisa terus, bahkan trennya berkembang. Saya melihat memang ada kunci-kunci. Salah satunya kepemimpinan yang ada di sini. Saya melihat komitmennya tinggi, keikhlasannya tinggi, tanpa pamrih. Dan itu mungkin yang kurang ada pada kami, Pak, di LPPM. Kurang ada pada kami. Nah, oleh karena itu saya minta ini kepada bapak-bapak di sini. Ya. Terus terang saja, memang pendekatan Bapak dengan pendekatan kami di perguruan tinggi berbeda, tentu ya, berbeda. Nah, saya mendapat pengalaman di sini, saya melihat hal-hal yang tidak biasa kami lakukan di perguruan tinggi, ya. Di sini Bapak lakukan. Itulah itu kuncinya, Pak, yang keikhlasan, komitmen, dan tanpa pamrih itu. Nah, ini tadi saya dengar dari pembawa acara juga, Bapak dalam keadaan sakit begitu mendengar ada ini jadi sembuh, gitu kan. Jadi artinya menikmati betul ini bapak-bapak di sini. Ini seperti apa, Pak, dasar dan esensinya dari bapak-bapak sekalian? Terima kasih. Iman ini memerlukan kepedulian yang pertama, kepedulian dan komunikatif. Dalam saya ini kan ada yang namanya ada keluarganya. Maka dengan demikian, mengapa ini bisa dihadirkan? Justru kalau tidak hadir, kok saya tidak diundang? Itulah sekarang ini. Nah, ini begini, Pak. Untuk menggapai ini, kami itu kerjasama di wilayah. Kan di sini ada RT, ada RW, kemudian ada pertemuan tingkat RT, ada pertemuan tingkat RW. Saya dan teman-teman ini datang ke RT, Pak. Sosialisasi tentang lansia. Sejauh mana masjid Baitul Rumah itu hanya pusat bagian kecil, tapi kalau keluarga tidak musik sulit akan terjadi. Maka saya datang ke sana. Termasuk salah satu unsur yang kami capai yaitu pendanaan yang buat kesadaran. Karena proses berbagai masjid, kegiatan di masjid, inilah kami datang di sini untuk mengikuti, sehingga memang betul-betul warga masyarakat ini sadar bahwa di sini warga lansia itu dibina kesehatannya, keimanannya, dan sebagainya, termasuk operasi, Pak. Jadi sambil menyelam minuman tanpa ada hubungan langsung pada masyarakat, sulit akan terjadi seperti itu. Satu-satunya kunci kita harus nada ini. Ini mungkin hanya sekilas. Kemudian memang di dalam ini baru terbentuk November kemarin, Pak, lansia itu. Kami yang berbicara dengan dinas, kami yang berbicara dengan provinsi, kabupaten, dinas sosial. Ini semua sudah ada tanggapan. Namun akan ditanggapi tahun depan 2011. Nah, sekarang harus bagaimana supaya lansia kami berjalan? Inilah dari masing-masing pengurus itu juga tidak hanya ngomong, Pak, itu urun, Pak, itu untuk snack, urun untuk makan dan sebagainya. Ini memang benar. Sama yang ada dalam laporan ini nanti, inilah donatur yang dari sini. Mungkin sekian itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
saya sangat gembira bisa ikut serta mengikuti rombongan ini karena rombongan LPPM ini dibagi 3 ke sini, ke Pulau Rogo dan ke Bantul. Saya sengaja memilih pos Dayak yang berbasis masjid karena saya sangat tertarik. Mengapa? Universitas kami itu punya fakultas agama Islam. Saya universitas umum, banyak universitas umum seperti Institut Agama Islam berubah jadi universitas. Saya universitas tetap universitas tapi ada agama Islam. Saya sangat tertarik karena apa? Kok bisa berbasis masjid itu bagaimana? Tapi kebetulan tadi diskusi banyak dengan Bapak Sugiarto, tahu masalah persisnya dan kebetulan diterangkan oleh Bapak Zi. Nah, saya yang ingin menanyakan karena belum sempat baca buku ini, jadi ya kalau Google ya mohon maaf pertanyaan. Bagaimana pertama kali bisa terbentuk? Karena kita masjid itu ada pengurusnya, sedangkan itu pos daya itu hanya memotivasi saja. Artinya ada syarat pengurus masjid hanya harus punya leadership dan entrepreneurship. Nah, di sini tadi Bapak sudah ceritakan kebetulan Bapak adalah punya kepemimpinan dan punya kewirausahaan yang bagus. Nah, kalau begitu apa disyaratkan nanti pengurus masjid itu supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak? Jadi bukan yang mengurusi Abdullah saja, tapi Abdullah Nas. Sebaiknya pengurus masjid juga harus punya leadership dan leadership yang bagus. Dan setelah mendengar ini dan ditambah lagi, nanti barangkali harus ada lagi pencerahan sosialisasi dari Yayasan Mandiri karena saya tadi baru mendapat pencerahan banyak. Bagaimana supaya kita hidup itu bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu yang penting. Jadi saya menanya kuncinya bagaimana? Kok di sini yang jauh dari Kerangan kok bisa? Saya apresiasi itu. Terima kasih. Singkat saja pertanyaan. Kita mengundang Amir. Dan Amir undang masyarakat sekitar ini ada informasi terkait dengan Kodaya ini bagaimana. Setelah kita cerita panjang lebar bahwa itu ada 4 kegiatan dan sebagainya, oke, setuju. Nah, dengan setuju ini kita ngomong, kalau begitu apa upaya-upaya kita bisa didukung oleh anggota KP maupun yang lainnya. Alhamdulillah setelah hasil rapat itu kita putuskan untuk pembentukan Kodaya segera untuk kepengurusan. Kemudian Kodaya yang kita rencana pengurus ini semua adalah modalnya ikhlas. Nek boleh sesuatu orang nek boleh untuk besok alhamdulillah. Nah, jadi modalnya saya kira ikhlas, yaitu mungkin kalau dengan ikhlas saya kira rasanya itu tidak punya beban yang berat. Insya Allah itu jadi bagian kita. Dan saya kira itu kuncinya adalah mungkin hampir mengumpulkan semua termasuk tokoh-tokohnya bagaimana kalau misalnya kita tawarkan. Kalau tidak, jalan. Tapi kalau tidak, saya kira nanti malah susah karena tidak didukung dan insya Allah atau memang sudah ditarapkan didukung sehingga seperti ini kenyataannya. Tidak hanya